Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review pemirsa bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Suwanda yang merupakan CEO Akela Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hari, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak De. Baik-baik Pak De. Terima kasih Pak Hari sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan lagi-lagi bergerak stagnan Pak. Sempat dibuka di 7.083, intraday tertinggi hari ini di 7.100. Tadi sempat koreksi cukup dalam. Namun posisi saat ini kembali ke level atau mendekati level pembukaan pada pagi tadi. Analisis Anda? Iya. Jadi IHSG saat ini memang sesudah mengalami koreksi cukup tajam dan cukup lama ini karena dimulai dari sejak bulan Oktober sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat mulai dari September ya, bahkan September sampai sekarang IHSG ini downtrend. Dan karena itu hari ini berusaha untuk mengalami penguatan tapi banyak hal yang masih belum kondusif untuk itu, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Sehingga yang terjadi adalah dia stagnan kayak begini. Nah, tapi mudah-mudahan kondisinya ke depan bisa membaik. Nah, jadi kalau dari luar negeri tadi sudah dijelasin sama IDX Channel juga bahwa data di Amerika itu menunjukkan job opening yang jauh lebih baik daripada perkiraan 8,1 juta dan ini memberikan implikasi bahwa dengan demikian maka inflasinya khawatirnya tidak segera turun ke target The Fed 2% sehingga peluang The Fed untuk pangkas suku bunga kan seharusnya pada waktu FOMC bulan September lalu itu tahun 2025 harusnya 4 kali pangkas gitu. Tapi karena inflasinya tidak seperti yang diproyeksikan pada bulan September, ternyata inflasi masih rada bandel, mengakibatkan jadinya pada FOMC yang bulan Desember kemarin itu direvisi baik pangkasnya cuma 2 kali. Nah, jika pangkasnya cuma 2 kali, sementara banyak equity di situ yang sudah bullish cukup lama, ini membuat mereka profit takingnya cukup dalam semalam. Dan sentimen itu juga nampaknya mewarnai pergerakan IHSG hari ini. Nah, sementara itu dari dalam negeri sendiri, kita tahu sendiri bahwa ada lelang SRBI yang sukses banget. Nah, ini menarik likuiditas besar cukup banyak ke situ, ya sehingga yang terjadi adalah dia kering liquidity sekarang. Baik dari obligasi pemerintah maupun IHSG. Pak Hari, indeks harga saham gabungan mencoba beberapa kali menembus di atas level 7.100-an Pak, tapi tampaknya posisi ini belum mampu dipertahankan begitu, balik lagi ke level 7.000-an kembali. Dari sisi teknikal Pak, seperti apa pandangan Anda untuk pola pergerakan indeks harga saham gabungan yang belum mampu bertahan di 7.100-an? Ada banyak resisten Pak Div, jadi resisten yang pertama itu adalah seperti yang Bapak tadi bilang di 7.100-an, kemudian di 7.200 itu adalah resisten yang kedua. Kalau saya bilang yang lebih crucial atau lebih vital untuk di breakout sebelum dia berhasil confirm bahwa koreksi ini sudah selesai itu adalah yang di level 7.200 ini. Dan terlebih lagi ketika nanti berhasil breakout pada resisten yang ada di 7530 ini. Nah, di sini 7530 ini adalah kunci penentunya apakah bear market ini udah kelar atau belum gitu ya. Sorry, bukan bear market sih. Ya, ini adalah koreksi dalam gitu ya. Saya sebutnya gitu ya, koreksi dalam. Kalau bilang bear market ya berarti dia lanjut terus gitu ya. Nah, tapi kuncinya adalah di sini, apakah berhasil
breakout 7530 ini ya, dan untuk itu 7.200 ya tentunya harus di breakout dulu. Baik. Resistannya ada di situ. Ya. Ya, dari analisis pergerakan teknikal dari indeks harga saham gabungan kita beralih ke sektoral ini, Pak. Di sesi pertama pada siang tadi, energi lagi-lagi memimpin penguatan. Kalau kita review ini di sepanjang 2024, energi sudah mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan paling tinggi. Hari ini ditopang oleh beberapa saham, di antaranya ada Cuan, Pak, saham dari grup Prayogo Pangestu, di mana Cuan hari ini menguat di 12,20%. Intraday sempat menguat di atas 13%. Level intraday tertinggi hari ini tercipta di 14.025. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga IPO, Pak, kenaikannya sudah di atas ribuan persen sepertinya. Analisis Anda dan rekomendasi atau untuk Cuan di tengah penguatan signifikan yang terus berlanjut? Secara jangka pendeknya sih ini rawan profit taking kalau dalam kondisinya seperti ini, sehingga saya tidak bisa, makanya ketika di sampil saya tidak tampilkan saham Cuan ini karena ini sangat tidak recommended kalau dia sudah mengalami penguatan seperti ini. Ini sangat rawan untuk terjadi profit taking. Nah, jadi sudah sangat overbought kalau dari segi teknikal, dan apabila Anda sudah ada di antara pemirsa yang sudah punya saham ini, maka ya tinggal naikkan trailing stop. Apabila terjadi pembalikan arah, ya sudah selesai. Ya silakan di profit taking. Oke, trailing stop di level berapa, Pak, untuk Cuan? Trailing stop di level 11.600 dan 12.143. Jadi yang paling pertama, yang paling atas ini adalah 12.143 ini. Kalau dia balik turun ke bawah itu, ya itu adalah sinyal profit taking yang pertama. Terus kemudian sesudah itu adalah 11.600 ini. Nah, jika dia berbalik arah ke situ, jadi turun di bawah level-level yang key point yang saya jelaskan ini, ya itu adalah sinyal untuk profit taking, atau bahkan profit taking sudah dimulai itu di situ. Baik, posisi penutupan di 13.800 menguat di 12,20% pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADI Channel. Kita beralih ke saham energi lainnya, Pak. Kita akan ke Raja. Pak hari ini berbalik arah melemah di 2,58%. Level intraday tertinggi hari ini di 3.800. Saya coba preview juga nih, Pak. 3.800 Raja juga merupakan intraday tertinggi tercipta. Ini seiring dengan momentum besar mungkin hari ini Ratu mencatatkan diri dalam IPO di Bursa Efek Indonesia. Analisis Anda untuk Raja, pembalikan arah yang terjadi masih cukup wajar setelah tembus ke 38 hari ini? Ya, ini pola seperti ini menunjukkan ciri-ciri adanya profit taking. Jadi ketika saham ini langsung dibuka menguat hari ini pada level 3680, ya, bahkan sempat naik mencapai 3.800, nah, kan tetapi tidak bisa bertahan, justru di 3.800 itu dimanfaatkan oleh pasar atau investor yang sudah profit cukup signifikan dari saham ini untuk profit taking, sehingga yang terjadi adalah terjadi tekanan jual hingga penutupan, dan akhirnya saham ini ditutup melemah jadinya. Padahal pada waktu opening itu menguatnya cukup signifikan. Seperti itu ya. Jadi ini profit taking sebenarnya sudah dimulai kalau kondisinya kayak begini. Support itu adalah berarti di resisten yang berhasil di breakout kemarin, dan itu adalah di ada resisten ini sekarang berubah jadi support. Baik. Dan itu adalah 2970. Ya. Oke. Untuk Raja ditutup melemah di 2,58% di 3.400. Boleh kita ulas tidak, Pak, untuk Ratu, Pak, yang hari ini IPO, meskipun secara teknikal ini belum tergambar begitu, Pak Hari,
Tapi hari Ya. ini mencatatkan arah 24,78%, 14,35 posisi penutupan. Dan respon dari para pelaku pasar juga cukup antusias mengalami oversubscribe di atas 300 kali, Pak. Bagaimana Anda melihat dari sisi respon pelaku pasar untuk Ratu? Secara short term, penguatan ini mungkin masih bisa berlanjut, Pak Dev. Iya, Nah, akan tetapi lagi-lagi kita mesti cermati sampai tren sudah terbentuk, baru nanti nampak di situ support resistennya seperti apa. Nah, kalau dalam tahap ini murni hanya mengandalkan sentimen. iya. Karena dilihat dari data keuangan, potensinya bagus, positif, dan sampai bahkan oversubscribe, maka yang terjadi adalah dia memberikan sentimen positif, sehingga begitu melantai pada hari pertama dia langsung langsung auto reject atas. Rekomendasinya seperti apa, Pak? Singkat saja. Saya tidak rekomendasi untuk trading atau buy and hold untuk Ratu. Kenapa? Karena secara valuasi sebetulnya dia tidak undervalue banget sih. Ya, jadi tidak ada rekomendasi apa-apa dari saya, Pak De. Baik. Untuk Ratu, saham pendatang baru hari ini yang mengalami auto reject atas, dan respon dari pelaku pasar juga cukup positif, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pak Hari, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.